Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada tulisan, cerita atau kisah yang tidak cocok dengan versi Anda. Sebelum melihat video ini terlebih dahulu silahkan subscribe, like and comment. Siapa yang tak kenal Sunan Kalijaga? Nama salah satu Sunan Wali Songo ini melegenda sampai belahan dunia. Nah, sebelum mengenal silsilah Sunan Kalijaga, kita ulik sedikit tentang profil Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal memiliki trik-trik dakwah yang terbilang unik dan asyik, karena kepiawaiannya dalam memahami keadaan masyarakat. Akhirnya ajaran-ajaran Sunan Kalijaga tentang Islam mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat umum. Kreativitas yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga untuk menarik perhatian masyarakat sangat banyak. Di antaranya adalah pewayangan, perangkat gamelan, tembang-tembang suluk, dan lain sebagainya. Silsilah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan keturunan Bupati Tuban yang ke-8 yaitu Raden Haryo Wilatikta atau yang biasa dikenal dengan Raden Ahmad Sahuri. Ibu Sunan Kalijaga bernama Dewi Nawaningrum. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dengan nama Raden Sahid. Berdasarkan cerita dari Babat Tuban, kakek Sunan Kalijaga yang bernama Abdurrahman berasal dari bangsa Arab. Secara lebih rinci, silsilah pertama Sunan Kalijaga adalah Abdurrahim atau biasa dikenal dengan Arya Teja seorang Bupati Tuban, kemudian Teja Laku seorang Bupati dari Majapahit, berikutnya Lembu Kusuma seorang Bupati Tuban, lalu Tumenggung Wilaktikta seorang Bupati Tuban sekaligus sebagai ayah kandung Raden Said atau yang biasa dikenal dengan Sunan Kalijaga. Wilayah dakwah Sunan Kalijaga. Wilayah dakwah Sunan Kalijaga berada di daerah Cirebon, di Desa Kalijaga serta wilayah sekitar seperti Indramayu dan Pamanukan. Supaya bisa diterima masyarakat, Sunan Kalijaga memperkenalkan ajaran-ajarannya dengan cara yang terbilang unik, yakni menggunakan pendekatan kesenian. Salah satu yang paling populer adalah menggunakan tokoh pewayangan. Karena kepintarannya dalam bercerita, Sunan Kalijaga akhirnya dijuluki sebagai Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, Ki Dalang Sidabrangti, dan Ki Dalang Unehan. Selain memiliki nama terkait julukan Ki Dalang, Sunan Kalijaga juga mempunyai beberapa julukan lain. Di antaranya yakni Syekh Malaya, Lokajaya, dan Pangeran Tuban. Itulah silsilah Sunan Kalijaga dan wilayah dakwahnya. Mengingat peran beliau yang cukup besar dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, tidak ada salahnya kita mengenal beliau secara lebih dalam. Semoga bermanfaat. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Media yang dipergunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan Islam adalah kesenian dan budaya. Seperti apa medianya? Apa alasan Sunan Kalijaga berdakwah dengan media yang bernuansa kesenian? Simak penjelasan berikut agar kalian bisa mengetahui media dakwah yang digunakan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dan media dakwahnya. Siapakah Sunan Kalijaga? Beliau merupakan seorang wali yang memiliki ciri khas dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Kalijaga adalah gelar yang diberikan kepada Raden Mas Said. Beliau lahir dari keluarga bangsawan asli di Istana Tumenggung Wilatikta, Tuban. Ayahnya adalah Bupati Tuban yang bernama Raden Sahur dan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Nama Kalijaga berasal dari bahasa Arab Kadizaka. Kadi memiliki arti pelaksana atau pemimpin. Sedangkan zaka artinya adalah membersihkan. Jadi, Kadizaka artinya pelaksana atau pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kebenaran agama Islam. Namun, kata Kadizaka ini berubah menjadi Kalijaga karena pelafalan dan ejaan dalam bahasa Jawa. Semasa hidupnya, Sunan Kalijaga seringkali melakukan perjalanan. Dalam salah satu perjalanannya itu, beliau bertemu dengan Sunan Bonang. Sejak saat itu Sunan Kalijaga menjadi murid Sunan Bonang. Sebagai seorang wali, Sunan Kalijaga memiliki keunikan dalam menyebarkan agama Islam. Media yang dipergunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan Islam adalah kesenian dan budaya. Contohnya adalah dengan wayang. Berikut ini media dakwah Sunan Kalijaga. Wayang.
Wayang adalah salah satu media menyebarkan agama Islam yang digunakan oleh Sunan Kalijaga. Cerita wayang yang dibawakan diadaptasi dari cerita wayang Hindu atau Buddha yang diberikan sentuhan Islam. Diberikan sentuhan Islam. Seni suara. Media selanjutnya adalah dengan seni suara. Sunan Kalijaga menggunakan lagu atau tembang untuk berdakwah. Beberapa tembang ciptaan Sunan Kalijaga adalah Lir-ilir dan Gundul-gundul pacul. Pakaian. Sunan Kalijaga juga menggunakan pakaian sebagai media dakwahnya. Pakaian yang dimaksud adalah pakaian batik dan pakaian takwa. Beliau juga pernah menciptakan motif batik. Seni ukir. Media selanjutnya adalah seni ukir. Sunan Kalijaga juga menggunakan seni ukir yang berbentuk daun, ukiran rumah adat, dan sebagainya untuk media menyebarkan agama Islam. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan budaya seperti wayang, tembang, dan sebagainya untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa agar masyarakat bisa lebih mudah menerima dan memahami agama Islam. Strategi yang digunakan Sunan Kalijaga cukup efektif. Karena dengan media dakwah yang unik tersebut, masyarakat Jawa pada masa itu bisa menerima dan memahami Islam. Selain itu, beliau juga memiliki kepribadian yang sangat baik. Biodata Wali Songo dan asalnya untuk menambah wawasan sejarah. Sejarah Wali Songo berkaitan erat dengan catatan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Tercatat 9 orang wali yang telah mendedikasikan hidupnya dalam perkembangan agama Islam di Nusantara. Inilah biodata Wali Songo dan asalnya yang ditulis dengan lengkap untuk menambah wawasan mengenai sejarah Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 sampai ke-11 M. Wali Songo kemudian menjadi sosok yang penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa. Dikutip dari buku Sejarah Wali Songo yang disusun oleh Zulham Farabi, 2019/3, para wali menyebarkan agama Islam dengan pendekatan seni budaya lokal, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Untuk lebih dapat memahami sosok Wali Songo, berikut adalah biodata Wali Songo dan asalnya yang ditulis secara singkat dan lengkap. 1. Sunan Gresik. Nama asli, Maulana Malik Ibrahim. Asal, Maghribi, Afrika Utara. Lahir, awal abad 14. Wafat, 1419 Masehi. Makam, Desa Gapuro Wetan, Gresik, Jawa Timur. Beliau merupakan Wali Songo pertama atau tertua. 2. Sunan Ampel. Nama asli, Raden Rahmat. Asal, Champa, Kamboja. Lahir, 1401 Masehi. Wafat, 1481 Masehi. Makam, sebelah barat Masjid Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Beliau yang mengenalkan istilah molimo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon. 3. Sunan Bonang. Nama asli, Raden Makdum Ibrahim. Asal, Rembang. Lahir, 1465 Masehi. Wafat, 1525 Masehi. Makam, Tuban, Jawa Timur. Beliau merupakan pengarang tembang Tombo Ati. 4. Sunan Derajat. Nama asli, Raden Kasim. Lahir, 1470 Masehi. Wafat, 1522 Masehi. Makam, Desa Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Beliau merupakan pencipta tembang Macapat Pangkur. 5. Sunan Kudus. Nama asli, Jafar Sodik. Asal, Palestina. Wafat, 1550 Masehi. Makam, Kudus, Jawa Tengah. Beliau pernah menjabat sebagai Panglima Perang Kerajaan Demak. 6. Sunan Giri. Nama asli, Raden Paku atau Raden Ainul Yakin. Asal, Gujarat. Lahir, 1442 Masehi. Wafat, 1506 Masehi. Makam, Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Beliau adalah pencipta mainan cubla-cubla suweng. 7. Sunan Kalijaga. Nama asli, Raden Said. Lahir, 1450 Masehi. Makam, Desa Kadilangu,
Demak, Jawa Tengah. Beliau pencipta lagu Ilir-Ilir dan Gundul Pacul, juga terkenal dengan media dakwah wayang dan suluk. 8. Sunan Muria. Nama asli, Raden Umar Said. Makam, Gunung Muria, Desa Celo, Kudus, Jawa Tengah. Beliau merupakan salah satu keturunan Sunan Kalijaga yang dikenal dekat dengan rakyat jelata. 9. Sunan Gunung Jati. Nama asli, Syarif Hidayatullah. Asal, Cirebon. Lahir, 1448 per 1450 Masehi. Wafat, 1569 Masehi. Makam, Gunung Sembung, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Demikian daftar biodata Wali Songo dan asalnya secara singkat dan lengkap. Wali Songo berdakwah dengan cara damai, yaitu dengan pendekatan pada masyarakat pribumi, serta akulturasi budaya lokal dengan Islam. Wallahu alam bishawab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila tulisan ini tidak sesuai versi lainnya, penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.